Hi guys, welcome back to my channel. Jadi kali ini aku nggak mau bikin konten trading, tapi aku mau bahas seputar tentang binary option. Karena ada beberapa temen juga yang DM yang nyuruh aku buat bahas dan kasih tahu pandangan aku tentang binary option yang sedang diberitakan pada saat ini. Ini waktunya buat aku ngebahas soal itu, karena seperti yang kita ketahui, berita binary ini itu udah keluar dari beberapa minggu yang lalu, tapi aku nggak bahas sama sekali, aku no comment, karena aku mau tunggu dulu kelanjutan dari beritanya seperti apa dan tanggapan dari orang lain juga. Jadi aku nggak mau gegabah untuk memberikan pendapat, aku mau saring dulu dari pandangan orang lain, baru aku pikirin. Kalau misalnya kita mau menerima informasi, jangan kita hanya mendengar dari satu informasi saja, tapi kita harus mendengar juga dari beberapa pihak, baru kita dapat menyimpulkan pendapat kita seperti apa. Berita binary ini pertama kali viral di sosial media itu karena ada seorang aktor Indonesia di mana dia mengungkapkan sisi gelapnya binary option, dan di situ dia mengatakan bahwa ternyata di binary option itu ada yang namanya afiliator. Nah, jadi afiliator ini adalah mereka yang mendaftar untuk bekerja sama dengan platform binary option, dan dia mengatakan bahwa kalau misalnya seseorang mendaftar di link afiliasinya dia dan orang tersebut lolos, maka dia akan mendapatkan keuntungan sebesar 70%. Wow, lumayan gede juga ya. Video tersebut viral, banyak banget juga yang kasih tanggapan. Terlebih seperti yang kita ketahui juga, ada seseorang yang mengatakan bahwa dia sukses dalam trading binary option. Ya, kita nggak perlu tutupin lagi karena kita udah tahu jelas siapa orangnya, yaitu Indra Kents. Karena muncullah berita tersebut, kemudian mereka langsung mengkaitkan dengan Indra Kents. Seperti yang kita ketahui selama ini, Indra Kents itu beneran pure sukses dari binary option dari hasil dia trading. Tapi ternyata katanya dia itu sukses karena afiliator, karena banyak banget yang ngedaftar di link afiliasinya dia, kemudian banyak banget juga yang loss. Jadi ketika mereka loss, masuklah pendapatan 70% ke Indra Kents. Kemudian viral lagi video yang diupload di YouTube, yaitu dimana dia mengatakan bahwa dia menjadi salah satu korban dari binary option, yaitu Binomo. Dan di video tersebut dia juga menjelaskan bahwa dia akan melaporkan Indra Kents dan kawan-kawan ke polisi. Kenapa? Karena katanya udah menipu banyak orang termasuk dirinya, dan dia juga mengumpulkan orang-orang yang merasa dirinya dirugikan untuk melapor bersama-sama di pihak kepolisian. Pada hari ini aku ngeliat berita terbaru mengenai binary option. Hari ini pihak kepolisian udah menerima laporan tersebut dan bakalan diproses. Tapi di samping berita yang katanya bakalan diproses, Indra Kents juga lapor ke pihak kepolisian bahwa dia merasa dirugikan. Laporannya katanya pencemaran nama baik. Emang iya sih, soalnya si bapak ini juga langsung mengatakan beberapa nama yang dimana mereka juga udah terkenal, udah sukses. Yang kita tahu sih mereka sukses di binary ya, mereka sukses di trading. Untuk pendapat aku sendiri telah mengikuti berita tersebut, yang pertama aku mau tanggepin dulu dari kasusnya yang pertama ya. Dia mengatakan sisi gelap dari binary. Aku bersyukur karena dia udah speak up, apalagi untuk trader pemula yang bener-bener gak paham sama sekali, yang cuma taunya tuh trading dan bisa sesukses dan segampang itu buat dapat cuan di trading binary. Dan dia mengatakan hal seperti itu jadi membuka mindset kita untuk lebih berpikir bahwa ya gitu, kita kan kalau misalnya kita mau trading ya, kita jangan asal trading, kita harus mencari tahu segala informasi tentang trading biar kita nggak dibodoh-bodohin. Kemudian untuk kita yang selanjutnya, yang si bapak-bapak mengatakan bahwa dia korban,
Sisi positifnya menurut aku juga berbagi pengalaman, karena seperti yang kita ketahui bahwa di YouTube itu lebih banyak video-video trading yang katanya dari 100.000 bisa jadi ke 10 juta dengan segampang itu. Kita lebih banyak belajar, kita melihat bahwa ternyata dalam dunia trading itu ada sisi positif dan sisi negatifnya juga. Jadi nggak selalu berhasil gitu. Jadi ada juga pengalaman orang yang jatuh gara-gara trading, dan ada juga pengalaman orang yang berhasil di dunia trading. Pendapat aku juga untuk si bapak ini, kalau aku juga sih jujur sangat-sangat disayangkan uang sebanyak itu. Tapi kembali lagi, dia mau trading dengan kesadarannya dia. Aku nggak tahu sih dia itu daftar di link afiliatornya yang mana gitu, dan di saat dia trading apakah diiming-imingkan uang oleh afiliator, aku nggak tahu. Tapi yang setahu aku, ketika kita trading itu kita pasti dalam keadaan sadar, dan itu udah menjadi keputusan kita sendiri. Kita udah memutuskan untuk trading, di saat kita profit atau loss, kita jangan menyalahkan orang lain, karena kembali lagi itu keputusan kita sendiri. Emang sih bener rasanya tuh sakit banget kehilangan uang dengan secepat itu. Tapi kembali lagi, aku mau ingetin ke kalian, keputusan itu ada di tangan kalian. Kalau misalnya kalian mau trading, kalian kan juga udah diingetin. Setahu aku ya, kalau misalnya para afiliator juga mengatakan bahwa trading itu sangat-sangat beresiko, tapi kalian tetap ngotot. Salahnya siapa coba gitu kan? Itu kan putusan kalian. Ketika kalian loss, harusnya gimana ya? Sakit hati sih boleh, tapi untuk menyalahkan orang lain menurut aku agak kurang tepat sih gitu. Lebih baik memperbaiki diri, dan kalau merasa udah rugi banyak di situ dan bener-bener nggak bisa up lagi, mending stop. Karena rezeki itu bisa kita dapat di tempat lain. Jadi kalau kita udah mengikhlaskan apa yang udah kita tinggalkan, apa yang udah terjadi kerugian di masa lalu, aku yakin banget kalau kita terus berusaha dan berdoa, pasti Tuhan bakalan buka jalan di kesempatan yang lain. Dan untuk Indra Kents, waktu pertama kali trading ya, aku sangat membanggakan sosok beliau, karena menurut aku dia motivator aku sih. Apalagi kan posisinya katanya dia berhasil karena trading. Jadi aku benar-benar di saat trading tuh aku selalu mikirin bahwa Indra Kents tuh bisa, nanti aku juga bisa. Makanya aku selalu belajar untuk bisa berhasil dalam dunia trading. Tapi setelah aku mendengar berita dari yang pertama yang aku katakan tadi, yang viral, yang mengatakan bahwa Indra Kents itu nggak benar-benar sukses karena trading, tapi karena afiliator. Jujur, aku sebagai salah satu penggemarnya beliau gak sakit hati ya, gimana ya, kayak bisa dikatakan dia juga membohongi publik sih. Tapi aku gak nyalahin gitu, aku gak nyalahin dia, karena itu adalah haknya dia untuk mengatakan apa saja gitu ke orang lain, dan haknya kita mau terima atau enggak kan. Cuma kalau untuk pendapat aku sendiri sih, ya aku sayang aja sih gitu. Maksudnya dia tuh ibaratnya mengharapkan sesuatu yang palsu ke orang lain. Jadi makanya itu juga kenapa aku kalau misalnya mau bikin konten trading, aku nggak selalu up profit. Karena kalau misalnya aku juga mau ikut kayak dia, aku bisa upload yang profitnya doang, yang lossnya aku hapus gitu kan. Tapi di sini aku nggak hapus sama sekali, dan malah aku up ke YouTube, karena aku pengen kalian semua juga yang sedang trading atau bahkan yang baru mulai trading, kalian itu bener-bener tahu bahwa trading itu nggak gampang. Trading itu nggak selamanya profit. Buanglah jauh-jauh pemikiran kalian bahwa kalian bisa cepet banget sukses di trading. Dan itu tuh pemikiran aku dulu banget waktu awal pertama kali kenal trading. Aku mikirnya kayak gitu. Tapi
semakin hari semakin aku belajar lah. Untuk sekarang aku trading tapi ya cuma sebagai selingan aja. Kalau misalnya aku mau cari uang jajan atau uang tambahan, aku trading. Tapi untuk menjadikan trading sebagai mata pencaharian utama, mending jangan sama sekali mikirin bahwa trading binary option itu bisa dijadikan mata pencaharian utama. Nih aku ceritain pengalaman aku waktu itu bener-bener uang aku udah mau habis kan, dan aku butuh tapi masih nanti minggu depan. 1 minggu sebelum aku udah mikirin nih cari cara gimana buat dapetin uang itu. Karena aku trading kan, aku taruh modal aku di trading, dan aku trading pelan-pelan, 1 hari cuma 1-3 kali open posisi, and then aku berhasil dong. Jadi kayak gimana ya, kayak aku mikirnya juga ini membantu gitu. Tapi kembali lagi, aku juga pernah ada di posisi ketika aku butuh uang, aku mikirnya aku mau cari sedikit-sedikit kan di binary, ya udah deh aku taruh gitu kan uangnya di situ. Nggak tahu kenapa moodnya mungkin lagi nggak bagus atau gimana, jadi akhirnya aku loss dan bener-bener ya habis. Jadi ya kalian ambil pelajaran lah. Kalian bisa jadikan ini sebagai bantuan buat kalian, tapi ini juga bisa menjadi malapetaka buat kalian. So buat teman-teman, kalau misalnya kalian masih mau lanjut trading, silakan. Kalau misalnya kalian juga pas mendengar berita ini dan kalian kayak pengen gak mau trading, ya udah gitu, gak usah trading. Dan ingat sekali lagi bahwa kalian trading, gak ada siapapun yang memaksakan kalian buat trading gitu. Jadi itu murni keputusan dari kalian. Kalau misalnya kalian bisa masih mengatakan bahwa si A kayak Indra Kents, Doni Salmanan gitu kan yang mendorong, mereka tuh nggak ada kata-kata yang mengatakan kalian harus trading. Kalau menurut aku ya, sejauh ini yang aku lihat, tapi mereka hanya menceritakan pengalaman. Cuma ya emang kembali lagi gitu, kayak tadi yang aku bilang kan, aku juga merasa sedikit kecewa kepada mereka karena mereka udah terlalu berlebihan ya. Menurut aku mereka udah terlalu berlebihan untuk mempromosikan, ataupun kayak mereka mungkin pengen ngajak gitu kan, seperti yang kita dengar sebelumnya, mereka mau ngajak buat kalian trading, sampai akhirnya mereka melebih-lebihkan sesuatu yang sebenarnya itu nggak terjadi. Tapi ya kembali lagi sih, itu keputusannya mereka, itu haknya mereka, kita nggak bisa ngatur mereka. Cuma kalau dari aku sendiri sih disayangkan sih gitu. Tapi ya namanya juga kerjaan kan, yang hal-hal kayak gini tuh nggak hanya di trading doang. Dalam dunia pekerjaan pun kan kita bisa menemukan orang yang seperti itu, yang dimana dia tuh pengen dia sukses, dia nggak mikirin keadaan orang lain, no, dia cuma mikirin keadaan dia yang dimana dia mau sukses. Kalau menurut aku juga orang-orang seperti ini juga nggak cuma di trading doang gitu, tapi di dalam dunia pekerjaan yang lain kayaknya ada juga sih orang-orang yang seperti itu. Cuma mungkin ya karena dalam trading ini, seperti yang kalian udah dengar juga beritanya yang mengatakan bahwa merugikan orang lain, dan bahkan kerugiannya tuh sangat-sangat fantastis. Sampai tadi aku baca beritanya udah 2,4 M. Mungkin karena kerugiannya yang sangat-sangat banyak sampai akhirnya ya diperhatikan gitu. Tapi mau gimana lagi, semuanya udah terjadi, kita ambil hikmahnya aja dan dijadikan pelajaran buat para trader yang lain untuk jangan cepat tergoda dan tertipu dengan iming-iming yang sangat tidak masuk akal sih. Menurut aku udah bukan masuk akal, memang bener-bener nggak masuk akal gitu. Jadi ya pintar-pintarnya lah dari kalian untuk memilah informasi mana yang harus kalian percaya dan nggak kalian percaya.